Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pengaruh Sosial dan Budaya. Saya Ayla Amelia Alfi selaku host yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik tentang pengaruh sosial dan budaya. Membebaskan diri dari tekanan eksternal dengan teori Horney. Kita akan membahas pandangan Karen Horney tentang bagaimana nilai dan ekspektasi sosial yang seringkali menekan individu dan bagaimana kita bisa membebaskan diri dari tekanan tersebut. Segmen 1. Mengenal Horney dan dampak sosial dan budaya terhadap harga diri. Karen Horney adalah seorang psikolog dan psikoanalisis terkenal yang lahir di Jerman pada tahun 1885. Bayangkan seorang psikolog perempuan di awal abad ke-20 yang berani menantang teori-teori mapan Sigmund Freud. Itu adalah Karen Horney, seorang pelopor psikologi sosial dan feminisme. Psikolog yang pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Horney awalnya terinspirasi oleh Freud, namun dia merasa teori Freud terlalu fokus pada biologi dan seksualitas dan kurang memperhatikan pengaruh sosial dan budaya terhadap kepribadian. Salah satu konsepnya yang paling berpengaruh Horney adalah teori tentang dampak sosial dan budaya terhadap harga diri dan perilaku. Menurutnya, banyak orang terjebak dalam kebutuhan neurotik untuk mencari pengakuan dan validasi dari luar diri mereka. Hal ini dapat memicu kecemasan, depresi, dan rasa tidak aman. Horney mengidentifikasi 3 jenis kebutuhan neurotik utama. Yang pertama, kebutuhan untuk cinta dan penghargaan. Keinginan berlebihan untuk disukai dan dikagumi oleh orang lain. Yang kedua, kebutuhan untuk kekuatan dan prestasi. Kebutuhan untuk selalu merasa unggul dan mengendalikan situasi. Yang ketiga, kebutuhan untuk membebaskan dan Horney mengidentifikasi 3 jenis kebutuhan neurotik utama. Yang pertama, kebutuhan untuk cinta dan penghargaan keinginan, yaitu keinginan yang berlebihan untuk disukai dan dikagumi oleh orang lain. Yang kedua, kebutuhan untuk kekuatan dan prestasi, yaitu kebutuhan untuk selalu merasa unggul dan mengendalikan situasi. Yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan dan kemandirian, yaitu ketakutan yang berlebihan terhadap ketergantungan dan kebutuhan untuk selalu sendiri. Segmen 2. Membebaskan diri dari tekanan sosial. Bagaimana kita bisa membebaskan diri dari tekanan sosial dan budaya yang seringkali menjerumuskan kita ke dalam kebutuhan neurotik? Horney menawarkan beberapa langkah. Yang pertama, menyadari kebutuhan neurotik, yaitu langkah pertama adalah dengan mengenali tanda-tanda kebutuhan neurotik dalam diri kita. Apakah kita selalu mencari validasi dari orang lain? Apakah kita selalu merasa perlu untuk unggul? Apakah kita sangat takut untuk bergantung pada orang lain? Yang kedua, menerima diri sendiri, yaitu kita perlu belajar untuk menerima diri kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Kita tidak perlu sempurna untuk mendapatkan cinta dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, fokus pada pertumbuhan diri, yaitu alih-alih mencari validasi eksternal, kita perlu fokus pada pertumbuhan diri dan perkembangan potensi diri. Dan yang keempat, membangun hubungan yang sehat. Kita perlu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, di mana kita merasa aman dan dihargai tanpa perlu selalu berperforma. Contoh kasus, mari kita ambil contoh nyata.
Misalnya ada seorang perempuan bernama Rina, seorang mahasiswi berusia 21 tahun, selalu merasa tidak aman dengan penampilannya. Dia terobsesi dengan citra tubuh yang ideal di media sosial dan sering membandingkan dirinya dengan orang lain. Rina merasa harus selalu tampil sempurna dan mendapatkan likes dan komentar positif di media sosial. Hal ini membuatnya merasa cemas dan tidak bahagia. Analisis dengan teori Horney. Berdasarkan teori Horney, Rina kemungkinan besar memiliki kebutuhan neurotik. Untuk cinta dan penghargaan, dia sangat ingin disukai dan dikagumi oleh orang lain, dan dia menggunakan media sosial sebagai alat untuk mendapatkan validasi eksternal. Hal ini membuatnya terjebak dalam siklus mencari pengakuan dan merasa tidak aman. Segmen 3, membangun rasa percaya diri dan self-worth. Bagi kita kalangan anak muda, dengan membangun rasa percaya diri dan self-worth yang kokoh merupakan kunci untuk membebaskan diri dari tekanan eksternal. Berikut adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, identifikasi bakat dan minat. Cobalah mengenali apa yang Anda sukai dan kuasai. Ini bisa menjadi petunjuk dalam menemukan cara untuk berkontribusi. 2. Cari peluang keterlibatan. Lihatlah peluang di sekitaran Anda, di mana Anda bisa berkontribusi, baik melalui organisasi, komunitas, atau inisiatif pribadi. Yang ketiga, mulai dari hal kecil. Tidak perlu memulai dari proyek besar. Hal-hal kecil seperti membantu tetangga atau mengikuti kegiatan lokal juga bisa memberikan dampak besar. Yang keempat, bangun jaringan sosial. Jalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki visi dan tujuan yang sama. Ini bisa memberikan dukungan dan inspirasi. Segmen 4, kesimpulan dan penutup. Menjadi diri sendiri dan membebaskan diri dari tekanan eksternal bukanlah hal yang mudah. Namun dengan memahami teori Horney dan menerapkan tips-tips di atas, kita dapat membangun rasa percaya diri dan self-worth yang kokoh, serta menjalani hidup yang lebih autentik dan bahagia. Saya Aila Anaya Alfi pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi tugas podcast saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.